Polemik mengenai emas batangan seberat 74 kg yang disita penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, kembali bergulir. Kali ini, pihak Febrie meluruskan informasi mengenai barang sitaan yang disebut diminta untuk dikembalikan melalui gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, membantah bahwa kliennya meminta emas 74 kg maupun uang ratusan miliar rupiah yang disita penyidik untuk dikembalikan. Menurut Febri, permohonan pengembalian barang dalam gugatan pra-peradilan tersebut berkaitan dengan barang-barang pribadi milik Febrie dan keluarganya yang dinilai tidak memiliki hubungan dengan perkara. Barang itu antara lain dokumen pribadi dan figura foto keluarga. Penjelasan tersebut disampaikan Febri setelah muncul pemberitaan yang menyebut kubu Febrie meminta agar emas 74 kg dan uang tunai yang disita penyidik dikembalikan. Ia menilai pemberitaan tersebut tidak menggambarkan secara tepat isi permohonan yang diajukan pihaknya dalam pra-peradilan. Febri menegaskan, permintaan pengembalian barang pribadi tidak dapat disamakan dengan permintaan pengembalian seluruh barang sitaan. Menurutnya, dokumen pribadi dan foto keluarga merupakan barang yang tidak berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik. Sementara mengenai emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah, Febri mengatakan pengembaliannya harus mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan kata lain, fokus utama gugatan pra-peradilan yang diajukan Febrie bukan semata-mata untuk mendapatkan kembali aset yang telah disita. Pihak Febrie justru mempersoalkan keabsahan tindakan hukum penyidik, termasuk penggeledahan dan penyitaan. Febri menjelaskan, apabila penggeledahan dan penyitaan dinyatakan tidak sah, maka barang yang diperoleh dari tindakan tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Inilah yang menjadi salah satu titik penting dalam gugatan pra-peradilan Febrie. Di sisi lain, persoalan emas 74 kg memang menjadi salah satu bagian yang disorot kubu Febrie sejak beberapa waktu terakhir. Pihak kuasa hukum sebelumnya telah membantah bahwa Febrie merupakan pemilik emas tersebut. Dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada awal Agustus 2026, Febri Diansyah mengatakan penyidik kembali menanyakan persoalan kepemilikan emas kepada kliennya. Menurut Febri, jawaban Febrie tetap sama, yakni tidak mengakui emas tersebut sebagai miliknya. Kubu Febrie kemudian mempertanyakan bagaimana penyidik membangun konstruksi perkara TPPU apabila kepemilikan aset tersebut belum dijelaskan secara terang. Febri menilai setidaknya ada sejumlah hal yang harus diurai dalam perkara tersebut. Pertama, siapa pemilik sebenarnya dari emas dan uang yang disita? Kedua, dari mana asal-usul aset tersebut? Ketiga, kapan aset itu diterima, berpindah tangan, atau mengalami perubahan bentuk? Menurut kubu Febrie, ketiga aspek tersebut penting untuk membangun hubungan antara aset yang disita dengan dugaan tindak pidana asal atau predicate crime dalam perkara TPPU. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana aset berupa emas dan uang dapat dikaitkan dengan dugaan pencucian uang apabila kepemilikan dan asal-usulnya belum sepenuhnya terurai? Para termohon tersebut, kami justru menemukan beberapa bagian, beberapa keterangan yang menguatkan permohonan kami. Tentu nanti kami elaborasi lebih lanjut di kesimpulan ya. Tapi beberapa hal yang kami pandang justru menguatkan permohonan kami adalah misalnya ketika diakui atau dikatakan memang tidak ada pemeriksaan calon tersangka dalam penetapan Pak NA sebagai tersangka di Polri. Yang kedua tadi juga disampaikan bahwa kami tidak menemukan adanya bukti autentifikasi dokumen-dokumen elektronik atau screen capture yang dalam dokumen yang kami temukan itu screen capture-nya ada, tapi di jawaban tadi kami tidak menemukan adanya kegiatan digital forensik yang dilakukan sebelumnya. Kita tahu persis
dokumen-dokumen elektronik atau turunan-turunannya itu tidak bisa digunakan sebagai bukti, tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah kalau tidak ada proses digital forensiknya, tidak ada proses autentifikasinya. Nah, proses autentifikasi ini salah satu poin dari permohonan yang kami lakukan. Karena kan kita tidak betul-betul harus memastikan kalau ada dokumen elektronik itu perolehannya bagaimana, apakah data perolehan sama ketika data pembacaan, dan bahkan apakah sama sampai proses persidangan. Itu belum kami temukan dan tidak kita dengar tadi bersama-sama. Nah, kemudian terkait dengan penggeledahan, ini salah satu isu utama yang kami harapkan bisa kita pilah secara hati-hati. Kami menemukan ada 2 surat perintah penggeledahan. Satu di tanggal 6 Juli, satu lagi di tanggal 8 Juli. Surat perintah penggeledahan yang menyebutkan lokasi rumah Sentul adalah surat di tanggal 8 Juli. Jadi ini soal penggeledahan di rumah Sentul ya. Surat perintah penggeledahannya adalah tanggal 8 Juli. Surat perintah penggeledahan 8 Juli ini tidak pernah diajukan menjadi penetapan pengadilan. Jadi tidak ada izin pengadilan untuk surat perintah tanggal 8 Juli ini. Harusnya penggeledahan kan dilakukan dengan izin pengadilan. Yang kami temukan justru surat perintah penggeledahan tanggal 6 Juli yang wilayahnya disebut wilayah hukum Polda Metro Jaya itu diberikan izin pengadilan untuk di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu di Sentul. Nah, ini tentu jadi persoalan karena menyangkut sah atau tidaknya penggeledahan yang dilakukan di rumah Sentul. Yang kami persoalkan yang di rumah Sentul ya, penggeledahan yang lain itu di luar domain pra-peradilan yang kami ajukan. Karena itulah kami mengatakan bahwa penggeledahan di rumah Sentul tidak didasarkan berdasarkan izin pengadilan yang sah. Padahal hukum acara pidana mewajibkan adanya izin pengadilan tersebut. Itu kami ajukan sebagai bukti terkait dengan penggeledahan. Nah, berikutnya terkait dengan penyitaan. Jadi tadi seperti temuan yang kami sampaikan, surat perintah penyitaannya nomornya lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Dan di surat perintah penyitaan itu tidak ditemukan pertimbangan atau kelanjutan adanya izin pengadilan. Dan penyitaan ini terkait dengan penyitaan di rumah Sentul.